Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali, Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Anda bisa bertanya secara langsung terkait dengan portofolio Anda sampai sejauh ini ataupun Anda ingin masuk kepada saham-saham tertentu, level menarik berapa saja yang bisa diperhatikan baik untuk jangka pendek, jangka menengah ataupun juga untuk jangka panjang. Dan saat ini kami sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Rio Rizaldi selaku founder Galeri Saham. Kita akan langsung sapa saja. Pak Rio, selamat sore. Apa kabar, Pak? Sore, Pak David. Baik, Pak. Terima kasih Pak Rio sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Tadi pagi Pak Rio ketika saya update dari Bursa Amerika, mereka mencatatkan rekor ini. Kemudian tadi siang juga Bursa Asia, beberapa indeksnya juga mencatatkan penguatan tertinggi. Ekspektasi dari The Fed ini tidak akan menaikkan suku bunga acuan, namun terlebih dahulu rilis data inflasi akan keluar pada Selasa malam untuk waktu Indonesia Barat nanti. Sementara posisi indeks harga saham gabungan tidak bergerak kemana-mana, pergerakannya lebih cenderung tipis, volatilitasnya juga masih cukup tinggi. Analisis Anda? Ya, jadi kalau kita lihat IHSG memang masih dalam range konsolidasi, range bawah di 6.550, range atas di 6.900. Jadi berbeda dengan Dow Jones yang saat ini kalau kita lihat Dow ini sudah dalam konfigurasi siap untuk bullish. Jadi itu yang kita lihat dari sisi Dow Jones. Apalagi kalau Dow ini bisa bertahan di level 34.000, itu pada dasarnya bullish. Nah, jadi kelihatannya untuk Indonesia ini kelihatannya animo pelaku pasar tuh mungkin lebih banyak ke global market, salah satu di Amerika dulu, karena kelihatan momentum sedang terbentuk di sana. Dan Indonesia ini memang masih dalam fase konsolidasi ibaratnya. Jadi median resisten IHSG itu memang di 6.775 dengan resisten utama itu 6.900. Jadi selama memang IHSG masih berada di bawah dua level resisten tersebut, kita bisa lihat bahwa indeks kita akan bergerak sideways hingga beberapa waktu ke depan, Pak. Jadi memang sentimen yang benar-benar positif dari market kita memang belum ada dan cenderung mungkin money flow lebih banyak ke Amerika dulu dibandingkan Indonesia. Apa yang terlihat saat ini? Baik, yang cukup mendelok adalah dari pergerakan dari saham-saham teknologi indeks Nasdaq ini. Beberapa waktu terakhir ini sudah mengalami penguatan yang cukup signifikan. Kita sama-sama berharap ini menular kepada pasar domestik. Apakah Anda memang melihat keoptimisan lebih ke arah ekspektasi The Fed menahan suku bunga acuannya di pertemuan pekan ini? Iya betul Pak, jadi dengan menahannya suku bunganya, jadi uang itu bisa lebih punya fleksibilitas dalam mengalir Pak ya. Jadi kita lihat memang apalagi kalau kita lihat dari indeks, kita bicara Nasdaq sendiri, dari level 17.000, hampir 17.000 itu udah turun sampai 10.000 something. Dan memang sell off itu kadang suka oversell, dan itu membuat memang indeks Nasdaq itu bergerak sangat menguat dalam beberapa bulan terakhir. Dan itu juga mulai terlihat dari saham-saham teknologi di Indonesia. Seperti kita lihat, mungkin bisa dicontoh dari bank digital, di mana seperti Arto menguat sangat bagus, lalu BBHI juga sangat bagus, dan hari ini juga BABP juga menguat dengan kuat. Jadi kelihatannya ada sentimen di sektor-sektor digitalnya yang bisa dicermati dan dimanfaatkan oleh para trader. Baik, kita akan coba bahas lebih detail untuk sektor teknologi di dalam negeri. Hari ini juga cukup menarik ketika dari saham-saham bank digital, kemudian juga saham teknologi lainnya ada Buka, MTEK hari ini juga cukup lumayan kenaikannya, tapi justru Goto masih cenderung tertekan ini, sehingga tidak memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap penguatan sektor teknologi. Bagaimana analisis Anda? Ya, jadi kita lihat di sini bisa dibilang bahwa ada terjadi aliran pergerakan dana yang berganti Pak ya. Jadi pertama diawali dengan Goto ketika masuk MSCI di akhir bulan lalu ada Bank Jago. Nah, kedua saham ini mengalami profit taking dan mereka istilahnya uang ini mulai bermigrasi ke saham-saham lainnya memang belum terlalu banyak pergerakan seperti di BBHI, Buka dan BABP. Jadi kelihatan memang pemain di market ini masih bergerak cyclical, berganti-gantian dalam satu saham ke saham lain. Jadi memang belum ada kita bisa bilang belum ada euforia yang benar-benar mantap di sektor digital yang membuat mereka bisa naik bersamaan Pak. Tapi pada dasarnya ini adalah hal yang bagus. Karena apa? Karena di setiap siklus pergerakan naik setiap saham digital kita bisa ikutan. Jadi satu naik kita bisa profit dan berganti-ganti. Oke, kita akan coba ulas untuk Goto terlebih dahulu.
Pak Rio, secara teknikal, analisis Anda jangka pendek dan juga jangka menengah dengan pelemahan yang terjadi di sepanjang hari ini? Iya, jadi kalau misalnya kita lihat dari IHSG, pada dasarnya IHSG ini masih bergerak dalam tren jangka pendek yang naik. Kita bisa expect penguatan bisa mencapai 6.775 hingga 6.790, kelihatan di sana. Dengan level support ada di kisaran 6.650, Pak. Jadi pada dasarnya indeks masih sideways, jadi swing trading untuk jangka pendek bagi pelaku pasar akan menjadi pilihan yang reasonable saat ini. Analisis teknikal untuk Gotoh, maksud saya Pak Rio. Oh sorry, Gotoh ya? Ya. Kalau untuk Gotoh, pada dasarnya Gotoh selama dia bisa bertahan di atas level 110, itu adalah level support kuat untuk Gotoh. Jadi pada dasarnya upside masih cukup besar, kita bisa lihat di area 150, tapi yang perlu diuji adalah level 110 sebagai level support baru setelah kondisi sudah masuk ke dalam MSCI ini. Ketika sell off sudah tidak ada, maka pada dasarnya dia cenderung akan bergerak positif kembali, Pak. Baik, kebetulan sudah ada pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif kami, ada Bapak Joni dari Jakarta. Terima kasih sudah bergabung menanyakan Gotoh nih Pak. Turun terus, susah bertahan tampaknya di level 125. Dengan rencana private placement-nya, bisa cicil buy di harga berapa untuk Gotoh? Gotoh pada dasarnya tetap pantau di level 110 hingga 115, itu bisa jadi range support. Ketika dia bertahan di atas level tersebut, itu bisa menjadi level untuk spekulatif buy and weakness. Baik, analisis untuk Gotoh. Jelang kita update posisi penutupan sesi kedua hari ini, kita bergeser ke perbankan digital. Untuk BBHI, Pak Rio, hari ini masih melanjutkan penguatan di 6,38% dan berada di level 2000. Pergerakannya cukup impresif, Pak Rio. Dalam sepekan terakhir, penguatannya hampir mencapai 100%. Bagaimana analisis Anda? Apakah posisinya sudah jenuh beli, rawan profit taking, kemudian dari sisi volume juga seperti apa? Ya betul, jadi kalau BBHI naik banyak karena dia salah satu bank digital yang tidak pernah rebound, jadi memang kelihatannya lagi adjust peers-nya ya Pak ya, peers-nya. Pada dasarnya koreksi yang terjadi hari ini intraday itu sudah diekspektasi karena BBHI sudah naik menembus level MA200, MA kuatnya di level 1920, jadi pada dasarnya coba dilihat dalam 2-3 hari ke depan, kalau dia bisa bertahan di atas 1920, maka ada tendensi tren naik jangka menengah untuk BBHI. Saat ini jangka pendek yang berjalan. Jadi kalau dia bisa bertahan di atas 1920, kita bisa expect akan ada potensi tren naik jangka menengah di BBHI, di mana level 1900 menjadi level menarik untuk melakukan buy on weakness. Oke, penutupan hari ini di 2000, menguat di 6,38%, tunggu koreksi di 1900-an bagi para pemirsa yang ingin belum ambil posisi untuk BBHI. Dari sisi volume, mendukung tidak Pak Rio? Dan apakah ini juga mempengaruhi dari sisi pola pergerakannya dengan penguatan yang sudah cukup signifikan dari downtrend ke uptrend kah? Atau seperti apa analisisnya Pak Rio? Ya betul, kalau dari sisi volume ya Pak ya, kalau dari sisi volume pada dasarnya kenaikan yang terus diiringi dengan volume yang semakin meningkat, ini menunjukkan average pasar di BBHI ini memang tinggi. Apalagi hari ini, hari terakhir volumenya yang tertinggi, maka kita bisa expect level 1900 itu kalau memang itu bisa bertahan, pada dasarnya volume ini adalah menjadi level 1900 akan menjadi level equilibrium baru untuk BBHI ke depannya. Jadi bisa dibilang 1900 bukan lagi level mahal, tapi menjadi level yang wajar secara teknikal volume. Oke, saham-saham yang menjadi penopang indeks harga saham gabungan di sesi kedua hari ini. Sambil menunggu updatean penutupan sesi kedua, Pak Rio, dari Bank Digital, saya akan coba bergeser ke perbankan Big Cap, yang terutama untuk BBRI yang tampaknya hari ini bergerak sendirian, ini menguat signifikan dibandingkan dengan beberapa perbankan big cap lainnya. BBRI di 2,78%, Pak, ditutup di level 5.550. Analisis Anda, Pak Rio, singkat saja Pak, dari sisi teknikal. Ya, pada dasarnya BBRI memang secara teknikal menjadi saham big bank, saham blue chip yang dengan teknikal terbaik, dengan tren yang paling kuat. Jadi pada dasarnya memang dalam 3 hari terakhir ini memang support BBRI di level 5350. Jadi kenaikan saat ini bukan berarti ini akan menjadi sebuah level bullish, tapi pada dasarnya pergerakan dalam range konsolidasi 5.300 hingga 5.600 saat ini, Pak. Baik, analisis untuk BBRI yang hari ini menjadi penopang indeks harga saham gabungan sehingga tekanan yang terjadi tidak terlalu dalam. Pak Rio, sebelum jeda saya akan coba sampaikan update penutupan indeks harga saham gabungan di sesi kedua di hari ini, di mana indeks harga saham gabungan kembali berbalik arah melemah tipis di 0,05% ketika tadi beberapa menit jelang penutupan sempat bergerak atau mengalami penguatan dan tepatnya ditutup di level 6.719,014 dan selanjutnya juga saya akan sampaikan
update beberapa data perdagangan lainnya yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, pemirsa. Kita akan coba lihat update penutupan beberapa indeks lainnya terlebih dahulu seperti MNC 36, Jakarta Islamic Index dan juga LQ45. MNC 36 mengalami penguatan di 0,28%, Jakarta Islamic Index melemah di 0,51%, LQ45 menguat di 0,18% di 954,453. Selanjutnya kita akan coba lihat bagaimana rotasi pergerakan sektoral di penutupan sesi kedua hari ini. Tampaknya penguatan diambil alih oleh konsumsi non-primer, menguat di 0,31%, kesehatan juga menguat di 0,19%. Transportasi dan logistik dalam beberapa hari perdagang sebelumnya sempat memimpin penguatan, hari ini tertekan di 1,16%. Barang baku juga melemah di 0,78%. Selanjutnya saham-saham yang mengalami penguatan signifikan yang masuk ke dalam deretan top gainers. PMRI dari perbankan Big Cap ditutup menguat di 5.125, BBRI di 5.550, BBCA di 9.175, WEIFI juga menguat di 260. Sementara kita ke grafis selanjutnya, saham-saham yang mengalami pelemahan yang cukup dalam dan menjadi pemberat. Gotoh ditutup di level 122, Telkom juga melemah di 4.030, PTBA tertekan ke 3.490 dan MDKA ditutup melemah di 3.070. Update yang penutupan sesi kedua, kemudian pergerakan beberapa saham dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda, terutama dalam menghadapi perdagangan di keesokan harinya.